Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Sahabat-sahabat mahasiswa dan mahasiswi yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jumpa lagi pada pembelajaran pendidikan agama Islam. Di pertemuan yang kedua ini kita akan bersama bahas tentang hakikat keimanan. Langsung saja kita akan bahas tentang hakikat keimanan. Yang pertama, kita akan mencoba mendefinisikan apa itu iman, ya, ditinjau dari perspektif bahasa dan istilah. Yang pertama, secara bahasa, ya, iman itu dari bahasa Arab, ya, al-iman artinya. Dalam bahasa Arab, al-iman yang berasal dari kata amana yu'minu imanan fahuwa mu'minun, yang artinya adalah percaya. Jadi kalau kita mau mengatakan saya percaya, amantu. Jika kamu percaya, amanta. Ya, jika dia percaya, amanah. Baik, untuk lebih jelasnya nanti bisa dicoba dibuka di kamus atau di pembelajaran bahasa Arabnya. Jadi pada intinya, ya, bahwa iman secara bahasa artinya adalah percaya, ya. Dan orang yang percaya disebut dengan mukmin, ya, mukmin. Kalau banyak disebut mukminun. Sering kita baca di dalam Al-Quran, kata mukminun itu jamak dari mukminun. Seperti dalam surah Al-Mu'minun ayat 1, ya, qad aflahal mu'minun, yang artinya sesungguhnya beruntunglah orang-orang yang beriman. Selanjutnya, lawan dari iman itu sendiri adalah kufur, ya. Kafaro yakfuru. Jadi kufur artinya tidak beriman atau tidak percaya. Atau juga sering kita dengar kufur artinya mengingkari. Kemudian selain itu, ya, kata iman juga berasal dari kata aman. Dalam bahasa Arab al-amnu, ya, yang artinya adalah kororun, yaitu menetap, dan tumakninatun, yang artinya tenang. Jadi al-amnu artinya adalah kororun, menetap, dan tumakninatun, tenang. Kenapa dikatakan iman itu adalah al-amnu atau aman? Ya, karena orang yang beriman itu pasti akan merasakan tenang, ya, dengan apa yang dia yakini, yang dia imani. Kemudian iman juga bermakna at-tasdiq, yang artinya membenarkan. Artinya tidak hanya percaya tapi juga mengakui kebenarannya, ya. Misalnya kita mengatakan kepada seseorang bahwa saya percaya dengan apa yang kamu katakan dan saya mengakui itu benar. Jadi harus ada kepercayaan dan pengakuan bahwa apa yang disampaikan itu benar, maka dia dikatakan beriman. Jika kita mengatakan saya percaya dengan apa yang kamu katakan tapi saya tidak mengakuinya, maka kita belum dikatakan sebagai beriman, begitu. Dikatakan beriman ketika kita mengatakan saya percaya dengan apa yang kamu katakan dan saya mengakuinya, membenarkannya. Dan tentu ini berkonsekuensi pada kepercayaan saya dan pengakuan saya. Maka kita dikatakan sebagai orang yang beriman atau orang yang percaya tadi. Terkait dengan penggunaan kata iman ini juga di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa ma anta bimu'minin lana walau kunna shadiqin. Artinya,
dan kamu sekali-kali tidak akan percaya kepada kami sekalipun kami adalah orang-orang yang benar. Jadi ayat ini bercerita tentang Nabi Yusuf yang ketika itu hendak dibawa oleh saudara-saudaranya ya untuk diajak bermain ke lembah seperti itu. Kemudian ayahnya Nabi Yakub alaihissalam tidak mengizinkan Nabi Yusuf diajak karena khawatir nanti dicelakai, khawatir nanti dibunuh, khawatir dimakan binatang buas, diterkam binatang buas dan sebagainya. Maka tidak diizinkanlah si Nabi Yusuf untuk diajak oleh saudara-saudaranya untuk bermain di lembah. Sehingga ini saudaranya mengatakan kepada ayahnya, "Wa ma anta bimu'minin lana walau kunna shadiqin." Jadi ayah, kenapa engkau tidak mempercayai kami padahal saya atau kami ini berkata yang benar gitu. Apa yang kami katakan itu benar. Iya, ini contoh penggunaan kata iman ya yang diartikan atasdik, membenarkan. Ya, percaya tapi tidak membenarkan maka tidak dikatakan iman. Baik, selanjutnya iman secara istilah sebagaimana yang dijelaskan oleh jumhur ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah mendefinisikan iman sebagai berikut ya: at-tasdiqu bil jinan wa iqrarun bil lisan wa amalun bil arkan yazidu wa yanqus. Yang artinya iman adalah keyakinan dalam hati, kemudian ikrar dengan lisan dan diamalkan dengan perbuatan, bertambah dan berkurang. Artinya iman itu bertambah dan berkurang. Sahabat-sahabat mahasiswa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi makna iman menurut istilah para ulama itu adalah menyangkut ada 4 hal di sini. Yang pertama adalah keyakinan dalam hati, meyakini akan keberadaan Allah, meyakini akan Allah sebagai zat yang maha tunggal, yang diibadahi, yang menciptakan alam semesta, manusia dan sebagainya. Selain itu perlu diikrarkan dengan lisan ya. Tidak cukup dengan yakin tapi juga harus diikrarkan dengan lisan dalam bentuk mengucapkan 2 kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Selanjutnya adalah diamalkan dengan perbuatan. Jadi tidak cukup hanya yakin dalam hati dan berikrar, tetapi juga harus diamalkan dalam perbuatan ya. Dan amal perbuatan ini merupakan buah dari keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Dan yang keempat adalah iman itu bertambah dan berkurang. Jadi ada empat hal yang menjadi definisi iman secara istilah yang disampaikan oleh para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, yaitu sebagaimana dalam madhab Maliki, Hambali, kemudian Syafi'i dan para mayoritas ulama hadis, atau bisa dikatakan jumhur ulama mengatakan demikian. Dan iman itu bertambah dan berkurang ya, bertambah dengan ketaatan dan berkurang dengan kemaksiatan. Ketika seseorang melakukan ketaatan ya, amal saleh, kebaikan-kebaikan, maka akan menambah keimanan seseorang. Dan ketika seseorang itu melakukan dosa, melakukan maksiat, maka imannya akan berkurang atau imannya turun. Ini juga pendapat mayoritas para ulama Ahlussunnah wal Jamaah atau jumhur ulama. Selanjutnya, iman tidak cukup di hati. Ya, ini penjelasan dari definisi iman secara makna yang disampaikan oleh para ulama Ahlussunnah wal Jamaah. Ada beberapa dalil-dalil yang bisa kita pakai tentang bahwa iman tidak cukup di hati, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Naml ayat 14, wajahadu biha wastaiqanatha anfusuhum dzulman wa uluwa. Dan mereka mengingkarinya karena kezaliman dan kesombongan mereka, padahal hati mereka meyakini kebenarannya. Jadi tidak cukup hanya di hati ya, mereka yakin tetapi
amal perbuatannya tidak sesuai dengan apa yang diyakini. Ini menceritakan tentang Fir'aun dan bala tentaranya, karena sebenarnya mereka di hati mereka itu mengakui akan ketuhanan Allah Subhanahu wa Ta'ala, akan Tuhan yang disampaikan oleh Nabi Musa dan Harun, tetapi mereka secara zahir ya justru malah menentang. Mereka menzolimi, ya, mereka tidak menunjukkan keimanannya, meskipun di hati mereka sebenarnya mengakui adanya Tuhan. Ya, mungkin percaya dengan apa yang disampaikan oleh Musa. Seperti itu. Maka dikatakan Fir'aun dan bala tentaranya tidak beriman karena hanya cukup di hati saja. Kemudian iman tidak cukup di lisan, ya, tidak cukup hanya ngucapin saja, ya, tapi juga harus tadi ada keyakinan dalam hati, ya, kemudian diucapkan dalam bentuk ikrar 2 kalimat syahadat. Sebagaimana di dalam Al-Quran dalam surat Al-Baqarah disebutkan, wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin yukhadi'una Allah wal ladina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Di antara manusia ada yang mengatakan kami beriman kepada Allah dan hari kemudian, padahal mereka itu sesungguhnya bukan orang-orang beriman. Mereka hendak menipu Allah dan orang-orang yang beriman, padahal mereka hanya menipu dirinya sendiri sedang mereka tidak sadar. Ini menceritakan tentang seseorang yang secara lisannya mengatakan saya beriman kepada Allah, padahal hatinya tidak. Nah, ini apa yang disebut dengan munafik, ya, munafik, yaitu secara zahir dia mengakui, secara zahir dia mengatakan beriman kepada Allah, tapi pada hakikatnya hati mereka tidak beriman, tidak mengimani, tidak mempercayai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan ini dikatakan nifak akbar, ya, munafik yang besar. Bahkan tidak dikatakan orang tersebut beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena iman tidak cukup di lisan saja, harus diimani di dalam hati, kemudian diucapkan, diikrarkan dengan lisan, dan diamalkan dalam perbuatan. Selanjutnya, bahwa amal adalah bagian dari iman, artinya tidak cukup dengan membenarkan, meyakini di dalam hati dan mengikrarkan dengan lisan, tapi juga perlu diamalkan. Sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Al-Baqarah ayat 143, "Wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum innallaha bin-nasi laraufur rahim." Dan Allah tidak akan menyia-nyiakan imanmu. Sesungguhnya Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang kepada manusia. Al-Baqarah 143. Ayat ini menjelaskan tentang dalam ayat ini terdapat kata imanakum, ya, yang artinya imanmu. Menurut tafsir At-Tabari, Imam At-Tabari mengatakan kata iman dalam ayat di atas artinya adalah sholat, ya. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengungkapkan kata sholat dengan iman. Ini asbabul wurud atau asbabun nuzul ayat ini adalah ketika para sahabat yang waktu itu pada awal perubahan kiblat dari Masjidil Aqsa menuju ke Masjidil Haram Makkah, ya. Kemudian ada sahabat yang bertanya, lalu Rasulullah, bagaimana dengan sholat-sholat kami dulu yang menghadap Masjidil Aqsa, ya, apakah juga masih dihitung pahala atau sah atau bagaimana? Maka turunlah ayat ini, ya, Allah mengatakan wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum, bahwa Allah tidak akan menyia-nyiakan imanmu, Allah tidak akan menyia-nyiakan salatmu, ya, ketika dulu menghadap Masjidil Aqsa. Lalu Rasulullah SAW juga menjelaskan dalam hadis an Abi Hurairah qala Rasulullah SAW, al-imanu bid'un wa sab'una aw bid'un wa sittuna su'batan fa afdaluha qaulun la ilaha illallah wa adnaha imatatul adha 'anit tariq wal haya'u syu'batun minal iman. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW bersabda, iman itu ada 70 atau 60
cabang lebih. Yang paling utama adalah ucapan la ilaha illallah, sedangkan yang paling rendah adalah menyingkirkan sesuatu yang mengganggu dari jalan. Dan malu itu salah satu cabang keimanan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sahabat mahasiswa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi hadis ini menjelaskan bahwa iman itu ya, tidak hanya dalam bentuk keyakinan dalam hati dan ikrar dengan lisan dengan mengucapkan dua kalimat syahadat, tetapi juga harus diamalkan. Contohnya di sini ya, bahwa Rasul mengatakan bahwa iman itu ada beberapa cabang ya, dan yang paling tinggi itu adalah kalimat la ilaha illallah, mengucapkan ya la ilaha illallah, artinya ini adalah ikrar dengan lisan. Sedangkan yang paling rendah adalah menyingkirkan sesuatu yang mengganggu atau menyingkirkan duri di jalan. Nah, menyingkirkan duri di jalan ini dikatakan oleh Rasul SAW sebagai bagian dari iman. Sedangkan menyingkirkan ini kan bentuk perbuatan, bukan i'tiqad dalam hati dan bukan bentuk ikrar dengan lisan, tapi bentuknya perbuatan. Nah, ini menjelaskan, menguatkan bahwa iman itu tidak hanya yakin saja dalam hati dan ikrar dengan lisan, tapi juga perlu diamalkan dalam bentuk perbuatan ya. Kemudian penjelasan tentang iman bertambah dan berkurang. Di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan dalam surat Al-Fat ayat 4, liyasdadu imanan ma'a imanihim, supaya keimanan mereka bertambah di samping keimanan mereka yang telah ada. Sudah jelas di sini kata yazdad, bertambah. Kemudian dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi dan Ahmad, an Aisyah qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna min akmalil mu'minina imanan ahsanuhum khuluqan wa altafuhum bi ahlihi. Dari Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya di antara tanda kesempurnaan iman seseorang ditunjukkan dengan kebagusan akhlak dan sikap lemah lembut pada keluarganya. Rasulullah menjelaskan bahwa kesempurnaan iman itu dilihat dari ditunjukkannya dengan bagus dan tidaknya akhlak seseorang. Artinya semakin baik akhlak seseorang maka semakin sempurna. Maka kalau buruk akhlaknya maka imannya tidak sempurna, berarti kan bertambah berkurang. Tentu hadis ini juga menguatkan pendapat bahwa iman itu bertambah dan berkurang. Karena ada nanti kita temukan beberapa aliran-aliran teologis ya, yang mengatakan iman itu tidak berkurang, tidak bertambah, dia stagnan tetap. Walaupun dia melakukan dosa besar, dia tetap iman sempurna, seperti itu. Nah, ini pendapat firqah Murji'ah. Dia mengatakan bahwa mau melakukan dosa atau tidak tetap imannya sempurna. Nah, ini bertentangan dengan pemahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah. Atau juga pendapat Mu'tazilah yang agak mirip dengan pendapat Ahlus Sunnah, tetapi beda di segi melakukan dosa besar. Yang dalam keyakinan Al-Mu'tazilah bahwa iman itu sama ya, secara definisinya yaitu ikrar, membenarkan di dalam hati, diikrarkan dengan lisan dan diamalkan dengan perbuatan. Ya, diamalkan dengan perbuatan dengan menjauhi dosa-dosa besar. Dan menurut Mu'tazilah, ini bedanya dengan Ahlussunnah, bahwa orang yang melakukan dosa besar itu dia baina manzilatain, jadi di antara beriman dan tidak beriman. Tapi pada akhirnya nanti di akhirat juga akan masuk neraka atau kekal dalam neraka. Ini yang menjadi nilai beda dengan Ahlussunnah wal Jamaah. Menurut keyakinan Ahlussunnah wal Jamaah, bahwa orang yang beriman itu ketika melakukan dosa, dia beriman tetapi imannya berkurang. Dia tetap beriman tetapi dihukumi imannya berkurang, ya, dan dia melakukan dosa. Atau mukmin asin, ya, mukmin fasik, mukmin yang melakukan dosa, tidak dikatakan kufur, ya, tidak dikatakan kufur. Sebaliknya ada lagi yang ekstrim, yaitu firqah Khawarij yang mengatakan bahwa siapapun yang dia beriman tetapi melakukan dosa besar, maka dia telah kufur, ya, telah kufur. Baik, selanjutnya adalah kita akan bahas tentang rukun iman.
Rukun iman sebagaimana dijelaskan dalam hadis Jibril, ya. Hadis Jibril dijelaskan Rasulullah SAW mengatakan, fa akhbirni anil iman. Ketika seorang laki-laki bertanya, yang ini adalah sebenarnya malaikat Jibril bertanya kepada Rasulullah SAW, fa akhbirni anil iman, maka beritahukanlah kepadaku tentang iman. Rasul berkata, antu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhiri wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Jadi iman itu adalah kamu beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, dan hari akhir. Dan kamu beriman kepada qada, ya, beriman kepada qadar yang baik maupun yang buruk, atau yang sering kita sebut dengan rukun iman, ya. Ada 6 ya dihitung di sini. Pertama, iman kepada Allah, malaikat, kitab-kitab Allah, Rasulullah, hari akhir, dan qadar atau qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Dan selanjutnya adalah pembatal keimanan. Nah, jadi iman itu tadi disebutkan bisa bertambah, bisa berkurang, dan bisa batal atau bisa hilang. Nah, gitu. Bisa hilang oleh sebab-sebab tertentu. Ada sebab karena keyakinan, ada sebab karena perkataan, dan sebab perbuatan. Yang pertama kita akan bahas pembatal iman yang berbentuk keyakinan. Yang pertama adalah syirik, ya, menyekutukan Allah, yaitu meyakini bahwa ada sesuatu lain selain Allah, ya, itu memiliki kekuatan, memiliki kesamaan dengan Allah, memiliki sifat-sifat mirip dengan Allah, seperti memberi rezeki, seperti memberi manfaat dan sebagainya. Maka ini bisa membatalkan. Misalkan mempercayai dengan benda-benda tertentu yang diyakini memiliki manfaat, misalkan batu akik, gitu ya, mempercayai batu akik supaya mendapatkan keamanan dalam perjalanan, pakai batu akik seperti itu. Maka ini dikatakan syirik, bisa membatalkan keyakinan. Yang kedua, mengingkari kebenaran Rasulullah SAW. Misal orang tersebut tidak meyakini kerasulan Nabi, ya, kerasulan Muhammad SAW, maka batal imannya. Atau yang ketiga, mengingkari salah satu kewajiban, salah satu syariat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Misal tidak meyakini, ya, atau mengingkari tentang kewajiban puasa, tentang kewajiban sholat. Nah, ini karena dia mengingkari pensyariatan sholat atau puasa, bisa membatalkan keimanan. Ini bentuknya keyakinan. Kemudian menghalalkan sesuatu yang jelas diharamkan oleh Allah. Nah, ini juga bisa membatalkan keimanan. Misalkan meyakini bahwa babi itu halal. Nah, ini maka bisa membatalkan keimanan seseorang. Artinya kelima, ragu-ragu terhadap hukum Allah. Ragu-ragu terhadap hukum Allah. Tidak boleh, ya, ragu-ragu terhadap hukum Allah. Harus mantap bahwa hukum Allah itulah hukum yang tertinggi, ya. Mengatakan sama hukum manusia dengan hukum Allah saja, ini sudah nggak boleh, apalagi meragukan dan menganggap bahwa hukum manusia itu lebih tinggi dari hukum Allah. Ini bisa membatalkan keimanan. Yang keenam, ragu terhadap kekufuran orang-orang yang jelas kufur. Jadi kita harus yakin bahwa orang yang secara zahir dia kufur, ya kufur. Misalkan orang yang jelas tidak beriman, secara zahir kita tahu semua dia tidak beriman, maka kita harus secara tegas mengatakan dia tidak beriman, tidak boleh ragu-ragu, ya, tidak boleh ragu-ragu. Kemudian yang ketujuh, nifaq akbar, seperti yang saya katakan tadi, ya, dalam surah Al-Baqarah, ya, bahwa orang yang mengaku secara lisannya dia beriman, tetapi batinnya sebenarnya mengingkari, dia tidak beriman, maka ini bisa membatalkan keimanan seseorang yang disebabkan oleh keyakinan. Berikutnya adalah pembatal iman yang dalam bentuk perkataan, yaitu seperti menghina dan memperolok Allah Subhanahu wa taala, para rasul, Al-Qur'an dan agama. Dengan menghujat Rasulullah, menghujat acara-acara Rasulullah, menghujat Allah, ya, memperolok-olok Allah dan Al-Qur'an misalkan dengan perkataan-perkataan. Nah, ini bisa membatalkan, naudzubillah, bisa membatalkan keimanan. Maka
teman-teman mahasiswa semua, jangan buat cemoohan, buat meme atau bercanda-bercandaan ya dengan menggunakan sara ya, atau mempergunakan agama sebagai bahan lelucon. Tidak boleh ya, tidak boleh, karena bisa berimplikasi pada nanti pembatal keimanan ya. Yang kedua, mengingkari perkara yang sudah jelas dalam agama seperti kenabian, Al-Quran, mengingkari janji dan ancaman Allah ya, seperti mengingkari hari akhir dan sebagainya dengan perkataan-perkataan, ucapan-ucapan. Nah, ini berbahaya, bisa membatalkan keimanan kita. Yang ketiga, mengaku nabi, saya nabi yang ke-26 misalkan itu. Pengakuan seperti itu, seperti keyakinan siapa? Ahmadiyah yang mengaku bahwa Mirza Ghulam Ahmad adalah mengaku dirinya sebagai Rasul. Nah, itu berarti dia telah batal imannya terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau siapapun itu. Kalau di Indonesia ada Ahmad Musadek ya, dan sebagainya, Tukimin dan sebagainya. Yang keempat, mengaku bisa melihat masa depan dan hal yang gaib seperti dukun dan peramal. Tidak boleh mengatakan dengan tegas, misalkan saya bisa meramal kamu, nanti kamu bakal begini. Sesuatu yang belum jelas, yang tidak diketahui oleh manusia, tapi dia mengaku bisa melihat masa depan ya. Maka ini juga bisa membatalkan keimanan seseorang, termasuk orang yang mempercayainya juga begitu. Tidak boleh mempercayai orang-orang yang bisa melihat masa depan, mempercayai ya orang yang bisa meramal, nggak boleh. Dalam sebuah riwayat dijelaskan, man ata'arrafan aw kahinan fasa'ala an syai'in fasaddaqahu faqad kafara bima ja'a bihin nabi. Barang siapa yang datang kepada dukun, kepada paranormal, menanyakan sesuatu lalu dia percaya, mengimaninya, maka dia telah kufur terhadap apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Selanjutnya adalah pembatal iman yang berbentuk perbuatan. Perbuatan itu melakukan kemusyrikan, menyekutukan Allah ya, membuat membuat patung-patung untuk diyakini bisa memberikan kekuatan dan sebagainya yang sifatnya perbuatan, atau melakukan sihir, santet dan semacamnya ya, naudzubillah teman, naudzubillah. Kemudian meremehkan Al-Quran seperti menginjak-injak, naudzubillah, mengotori dengan najis dan sebagainya. Ini juga hal-hal yang bisa membatalkan keimanan seseorang. Dan yang keempat, membantu orang kafir untuk memerangi orang Islam. Nah, ini naudzubillah kalau sampai ada ya, orang kafir dibantu untuk menghancurkan umat Islam, yang harusnya orang yang beriman itu akan membantu orang yang beriman lainnya ya. Innamal mu'minuna ikhwah, bahwa setiap yang beriman itu adalah saudara, harus saling bantu-membantu. Al-muslimu kal bunyan, orang Islam itu seperti satu bangunan, yasuddu ba'duhum ba'da, saling menguatkan satu sama lain. Justru malah ini menghancurkan ya, ikut membantu orang kafir memerangi orang Islam. Ini bisa membatalkan iman seseorang. Berikutnya, ciri-ciri keimanan. Jadi keimanan itu bisa dilihat dari beberapa ciri ya, beberapa ciri sebagaimana yang dijelaskan dalam surah Al-Anfal. Ini sebagian saja, tentu banyak sekali ciri-cirinya. Saya akan ungkap beberapa saja ya, sebagaimana yang tertuang dalam surah Al-Anfal. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innamal mu'minuna alladhina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imanan wa 'ala rabbihim yatawakkalun alladhina yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun ulaika humul mu'minuna haqqan lahum darajatun 'inda rabbihim wa maghfiratun wa rizqun karim. Sadaqallahul azim. Artinya, sesungguhnya orang-orang yang beriman ialah mereka yang bila disebut nama Allah, gemetarlah hati mereka,
Dan apabila dibacakan ayat-ayatnya, bertambahlah iman mereka karenanya, dan hanya kepada Tuhanlah mereka bertawakal, yaitu orang-orang yang mendirikan sholat dan yang menafkahkan sebagian dari rezeki yang kami berikan kepada mereka. Itulah orang-orang yang beriman dengan sebenar-benarnya. Mereka akan memperoleh beberapa derajat ketinggian di sisi Tuhannya dan ampunan serta rezeki nikmat yang mulia. Quran Surat Al-Anfal ayat 2-4. Jadi di antara ciri-ciri keimanan dari ayat ini bisa kita ambil pelajaran bahwa yang pertama yaitu bila disebut nama Allah bergetar hatinya, ya, bergetar hatinya, bergemuruh hatinya dengan rasa takut, berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian ketika dibacakan ayat-ayat Al-Qur'an, ayat-ayatnya semakin meningkatkan keimanan, semakin bertambah ya imannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu dia bertawakal hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selain itu mereka mengerjakan sholat. Dengan mengerjakan sholat ini salah satu ciri orang itu beriman. Karena nggak beriman mungkin tidak sholat gitu ya, karena nggak beriman nggak sholat begitu ya. Kemudian menafkahkan sebagian rezeki, dia bersedekah, berinfak. Ini juga menunjukkan ciri-ciri keimanan seseorang ya. Dan disebutkan di sini itulah orang-orang yang beriman dengan sebenar-benarnya. Artinya ini ciri-ciri orang yang memiliki keimanan di dalam hatinya. Kemudian ciri-ciri keimanan yang lain adalah sebagian dari ayat di atas tadi saya coba jelaskan lagi, yaitu merasa takut hanya kepada Allah, khusyuk dalam sholat ya, dan tawakal kepada Allah, sabar dan syukur, gemar berinfak, meninggalkan yang sia-sia. Untuk yang meninggalkan yang sia-sia ini juga bagian dari ciri-ciri keimanan seseorang. Maka semakin baik iman seseorang, maka dia akan meninggalkan sesuatu yang sia-sia. Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Di antara tanda bagusnya keislaman, keimanan seseorang adalah dia meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat, yang sia-sia. Wallahu alam bisawab. Mudah-mudahan untuk perkuliahan ini bisa dipahami oleh teman-teman mahasiswa semuanya, yaitu tentang keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan jika ada hal yang perlu ditanyakan, kita bisa lanjutkan melalui diskusi. Bisa dengan tulis komentar kalian di bawah video ini ya. Dengan segala kerendahan hati, yang benar hanya milik Allah. Jika ada yang kurang dapat datangnya dari saya sendiri, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.